Alhamdulillah, summa alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon izin Bapak Rektor, Bung Dekan dan Bapak Ibu Kaprodi, saya berdiri di sini saja karena sekaligus nanti saya memoderatori untuk tanya jawab. Saya yakin Bapak Ibu semua banyak yang ingin ditanyakan, betul? Nah itu, sehingga saya menyampaikan tidak akan banyak Bapak Ibu, hanya terkait dengan kegiatan kemahasiswaan dan prestasi. Nah Bapak Ibu, saya kepala kemahasiswaan di FPIP, sehingga kalau misalkan Bapak Ibu nanti ada pertanyaan terkait dengan aktivitas anak dan lain, aktivitas mahasiswa dan lain sebagainya, nanti bisa ditanyakan ke saya. Nanti saya berikan juga nomor saya. Nah Bapak Ibu, di bidang kemahasiswaan dan alumni itu ada namanya terkait dengan kesejahteraan, ada terkait dengan aktivitas organisasi, dan ada yang terkait dengan prestasi. 3 komponen ini Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu kami tidak hanya membekali di bidang akademik, tapi juga soft skill-nya. Termasuk Bapak Ibu yang kami libatkan di kegiatan ini adalah mahasiswa kami. MC yang ada di depan itu berdua itu adalah mahasiswa FPIP juga, termasuk yang mengirim tamu dari bawah sampai atas itu adalah mahasiswa FPIP. Memang kami biasa melibatkan seperti itu supaya nanti memiliki kecakapan pada saat menghandle acara maupun pada saat lulus nanti. Begitu. Next Mas. Nah, di lingkup kemahasiswaan Bapak Ibu ada namanya tata tertib. Misalkan di lingkungan Umsida itu tidak boleh merokok dan lain sebagainya. Itu ada. Kemudian ada yang terkait kesejahteraan, itu seperti terkait dengan beasiswa, kemudian terkait kesehatan, misalkan kecelakaan pada saat ke kampus ya, bukan pada saat jalan-jalan. Misalkan putra jenengan jalan-jalan ke Terawas, kemudian ada kondisi faktor X jatuh atau apa, itu tidak bisa. Tapi kalau dalam perjalanan ke kampus atau aktivitas terkait dengan kampus, itu kami ada namanya terkait dengan memberikan bantuan untuk kesehatan itu dengan ketentuan yang berlaku, karena kadang-kadang sudah memiliki jaminan kesehatan. Nah seperti itu. Nah kemudian ini ada juga terkait dengan organisasi Bapak Ibu. Di Umsida itu banyak organisasi yang pasti nanti putra-putri panjenengan akan memilih sesuai dengan hobinya masing-masing. Nah seperti itu. Ada yang hobinya di alam, ada namanya Himpas. Di FPIP sendiri ada yang terkait dengan himpunan mahasiswa prodi dan lain sebagainya. Kemudian ada yang terkait prestasi Bapak Ibu. Nah seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu pimpinan bahwa Umsida ini kampus unggul dan prestasinya memang tidak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ya, kita pernah satu level di bawah UGM, pernah juga satu level di bawah kampus-kampus yang lain. Karena itu ada yang terkait prestasi, dan kalau prestasi itu Bapak Ibu ada keunggulannya. Keunggulannya apa? Kalau nanti dapat kejuaraan, satu bisa mendapatkan imbal prestasi. Nah, imbal prestasi itu apa? Imbal prestasi itu seperti uang pembinaan Bapak Ibu sesuai ketentuan, karena Umsida punya ketentuan yang berlaku. Termasuk juga di kompetisi tertentu Bapak Ibu, kalau di level misalkan juara internasional, itu nanti ada beberapa yang memang bebas skripsi. Sehingga kalau sebelum semester 8 pernah juara di level internasional dengan ketentuan tersebut, nanti bebas skripsi Bapak Ibu. Jadi langsung lulus wisuda. Karena itu pasti diharapkan Bapak Ibu ya, diharapkan putra putrinya cepat lulus, kan begitu. Gila betul. Kemudian ada juga yang terkait dengan alumni Bapak Ibu. Di Umsida ini ada himpunan alumni, karena dari situ kami kadang melakukan tracer, menelusuri ini kerja di mana, kemudian ini posisinya apa. Termasuk ada alumni yang belum bekerja di komunitas alumni, itu nanti akan dihubungkan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Tapi sebagian besarnya Bapak Ibu di FPIP itu rata-rata sudah bekerja sebelum lulus. Rata-rata pengalaman kami. Kenapa? Karena
atau terkait dengan psikologi, pendidikan di sekolah dan lain sebagainya, anak-anak itu sebelum lulus itu sudah dilirik oleh sekolahnya Pak Ibu. Ya, rata-rata seperti itu. Sehingga se-Sidoarjo ini Bapak Ibu di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, ketika kami masuk itu pasti, Pak saya juga alumni sidang, Pak saya dulu mahasiswa jenengan, Pak saya dulu di sini itu karena saya dulu magang, akhirnya saya dipercaya oleh sekolah untuk ngajar. Nah seperti itu. Kenapa? Seperti yang disampaikan Pak Rektor bahwa kami membekali karakter terkait dengan karakter yang harus dimiliki oleh mahasiswa sidang. Itu Bapak Ibu. Next. Nah, kesejahteraan ini Bapak Ibu yang seperti bisa sampaikan tadi ada di bidang kesehatan, konseling, di psikologi ada namanya P3TU kalau mengalami terkait dengan psikologis gitu ya Bapak Ibu. Kemudian beasiswa Bapak Ibu, beasiswa itu beragam ya, ada beasiswa KIPK, ada beasiswa yang lain maupun dari eksternal. Kalau putra-putri panjenengan pengen beasiswa, biasanya mengejarnya itu di semester 2 ya, di semester 2 itu bisa mencari informasi untuk terkait beasiswa. Dan beberapa mahasiswa itu juga kami upayakan kalau misalkan ada kesempatan beasiswa dari luar itu kami bantu sebisa mungkin. Seperti yang tahun ini, yang tahun pengajuan tahun lalu itu beasiswa dari Pemkab Sidoarjo dan Umsida dan di mahasiswa FIP banyak yang terterima, termasuk Mbak MC-nya itu juga. Nah seperti itu. Nah kemudian juga Bapak Ibu kami memiliki 4 anti, 1 anti narkoba, 2 anti korupsi, bullying, dan kekerasan seksual. Intinya kami ingin menjamin Bapak Ibu bahwa putra-putri panjenengan di Umsida itu terlindungi. Maka di akun mahasiswa Bapak Ibu di aplikasi itu ada portal bantuan hukum bila mana mengalami tindakan di kampus maupun di luar yang kemudian mahasiswa itu terlanggar hak hukumnya. Itu berikutnya. Nah berikutnya juga saya percepat saja. Nah ini organisasi Bapak Ibu, organisasi mahasiswa di Umsida Bapak Ibu ya. Dan dari organisasi itu sebenarnya kami mendorong atau kami membina untuk kecakapan Bapak Ibu, kecakapan berkomunikasi, kecakapan merespon dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu di beberapa prodi, misalkan di prodi IPA itu kami wajibkan semua berorganisasi di HIMA. Kemudian di prodi PTI kami wajibkan semua berkegiatan di organisasi himanya juga. Kemudian di PAUD juga demikian. Kemudian di PBI Bapak Ibu kami wajibkan semua untuk berkegiatan supaya mahasiswa itu luwes gitu Bapak Ibu. Luwes terampil itu kami harapkan begitu ya. Nah barangkali nanti putra-putri panjenengan Bu izin melo organisasi diizinkan ini. Nanti saya sendiri yang mendampingi adik-adik itu. Nah, seperti itu untuk di kegiatannya banyak Pak Ibu, kegiatan di organisasi itu. Ya, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu prestasi di mahasiswa kami di internasional itu sebanyak 32 untuk yang tahun terbaru ini saja Pak Ibu. Ya, jadi kami memang mendorong sebisa mungkin kalau misalkan mahasiswa mau berprestasi apapun itu kami pasti akan dorong dan fasilitasi Bapak Ibu ya, karena itu ruangan saya itu terbuka untuk mahasiswa itu biasanya mau di sana mau kumpul-kumpul, mau diskusi, mau selonjoran-selonjoran itu saya izinkan memang. Jadi ruangan kemahasiswaan itu bisa diakses oleh semua mahasiswa Bapak Ibu. Kadang ada yang tanya dan lain sebagainya itu boleh. Pokoknya ke mahasiswa saja kalau bingung, saya biasanya seperti itu. Nah kemudian prestasi juga di level nasional, kemudian di prestasi non akademik itu juga ada banyak. Non akademik itu seperti misalkan punya bakat renang, itu boleh Bapak Ibu diajukan ke Umsida sebagai prestasi. Atau mau lomba, Pak saya mau lomba, Pak butuh support. Oke, nanti kita akan support. Oh saya misalkan saya punya kemampuan Pak di lomba atletik, boleh nggak Pak saya disupport kampus?